Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan mengganti modul ESC atau ESC board yang ada pada bor brushless ya, bor cordless brushless 21 volt. Nah, jadi ini yang kemarin saya adu dengan M-Cool ya, dimana kendalanya itu kemungkinan besar ya, ini baru kemungkinan besar pada ESC board. Kalau ESC board ternyata tidak bermasalah, berarti itu dinamo ya. Nah, jadi maka dari itu kita akan coba ganti ESC boardnya yang umum ya, standar di bor-bor generik. Jadi bor-bor yang pada umumnya, yang generik ya, bukan yang global. Seperti halnya ini, APR, Xenon, MLHY, Redboard, dan lain sebagainya, dan itu banyak sekali ya. Namun pada umumnya, untuk ESC board itu sama ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini punyanya Riem kalau nggak salah. Ini copotan Riem. Jadi perbedaannya dengan impact wrench ataupun gerinda cordless ya. Kalau untuk bor biasa, maksudnya bor cordless seperti ini, brushless, itu tidak ada tombol perpindahan speednya di sini. Jadi kalau impact wrench kan ada, ataupun itu apa, gerinda cordless ya, ada tombol untuk memindahkan speed 1, 2, dan 3 ya, begitu. Jadi ini yang biasa, yang standar. Kita akan coba untuk mengganti ESC boardnya. Nah, sekarang kita akan lepas dulu baut-bautnya. Baik, ini sudah saya lepas semua baut-bautnya. Tinggal kita lepas bodinya ya. Jadi ini berlaku untuk semua bor cordless brushless yang generik ya. Sekali lagi teman-teman saya sampaikan, dan ini wajib saya sampaikan ya. Harus saya sampaikan bahwa anggapan teman-teman yang masih keliru, fanatik terhadap APR, itu keliru apa, salah ya. Jadi untuk APR ini sama aja dengan Riem, MLHY, dan lain sebagainya. Jadi dalemannya juga sama, jadi tidak ada beda ya. Brushless dinamonya juga sama. Meskipun ini sekali lagi dianggap raja. Nah, jadi meskipun ini dianggap raja, dia tetap sama dengan yang lain. Nah, seperti ini ya untuk dinamonya. Ini yang kemarin ngebul keluar jin ya, masuk raja ada jinnya. Oke, nah ini yang akan kita ganti. Nah, ini untuk ke saklar ya. Ini soket, ini sama aja ya, nggak ada beda. Kirain spek raja itu beda ya dari generik, dari prajurit, tapi ternyata sama aja. Jadi memang ini bukan raja ya. Jadi tolong teman-teman yang fanatik yang menganggap ini bor terbaik sak dunia ya, dihilangkan aja. Jadi bukan bor terbaik ya. Meskipun itu brand-brand global, kalau memang sudah waktunya terkendala ya mau gimana lagi. Sebetulnya kan tergantung yang make ya. Yang makainya apik, yang makainya bagus, itu aman-aman aja. Meskipun bor-bor generik ya. Nah, kalau kemarin kan saya memang paksa, itu tidak. Jadi begini teman-teman, konsep ketika saya menguji, itu memang saya lihat performa maksimalnya gitu ya. Jadi performa maksimalnya itu di mana gitu kan. Nah, jadi untuk yang kemarin APR ini ya, jangan dipaksa untuk yang berat-berat ya. Kalau mata bor di bawah 14 mili kayak kemarin, mata bor beton, mungkin itu masih bisa aman. Tapi kalau sudah 14 mili, ini ya itu tadi, dia nggak kuat. Baik, kita lepas. Jadi kita coba ganti
modul ESC-nya dulu. Jadi ini kalau teman-teman mau mengganti, perhatikan warna kabel ya, supaya nanti tidak keliru, tidak ketuker. Jadi biru, merah, hitam. Tapi sekalipun ketuker itu enggak masalah sih sebetulnya. Kalau ketuker itu biasanya apa ya, muternya kebalik. Jadi tinggal dikembalikan ke seperti semula aja. Jadi kalau keliru kabel, nempelin kabelnya biasanya kebalik putarannya. Jadi kanan ke kiri, kiri ke kanan nantinya. Dan untuk harganya ESC board kayak gini itu di 100 ribuan ya. Ada yang murah di bawah 100 ribu. Teman-teman tinggal sesuaikan aja. Oke, baik, ini sudah saya lepas. Sekarang kita lepas untuk yang ke soket ya. Ini untuk yang ke soket kita lepas dulu. Mohon maaf nih, solder saya sudah harus waktunya ganti ya. Ini sudah nggak terlalu panas, makanya agak lama ya. Jadi teman-teman bisa garap sendiri di rumah. Kalau untuk spare part nanti seperti halnya ini saya cantumkan di deskripsi ya. Jadi umum, ini PNP untuk semua jenis bor cordless generik. Oh ya, untuk informasi perlu saya sampaikan, NRT Pro yang dulu pernah saya review yang brushless, yang 740 DC 740, bukan yang baru ya, yang maksudnya 740 brushless itu ada dua. Yang pertama yang dulu saya pernah review, nah yang kedua ini yang baru tapi saya belum reviewnya. Itu ESC boardnya kecil, jadi segini ya, separuhnya ya. Nah itu yang saya review dulu itu NRT Pro, itu kan saya jual ya, saya jual ke tetangga di sini. Kemudian selang 2 hari balik lagi, katanya ini nggak bisa muter dan mati total ya. Jadi nggak bisa muter, lampunya doang nyala. Nah terus kemudian saya periksa, ternyata ESC boardnya yang harus diganti, dan itu jarang ada yang jual. Ada kalau nggak salah satu toko ya waktu itu, kalau tidak salah ada yang jual untuk ESC boardnya NRT Pro 740 DC. Tapi itu agak mahal lumayan. Dan itu katanya kalau nggak salah harus satu set ya. Tapi nggak tahu, saya lupa. Tapi kemudian saya akali pakai yang besar seperti ini. Jadi di sini untuk dudukannya kan kecil ya. Nah itu saya kikis supaya bisa masuk ini ESC board yang besar kayak gini. Begitu ya teman-teman. Itu sekedar informasi saja. Baik, sekarang kita pasang untuk ESC boardnya. Oh mohon maaf, kita pasang ini dulu. Oke, ini saya skip aja ya biar nggak kelamaan. Oke, ini sudah saya pasang ya, sudah saya solder. Tinggal kita rakit. Wah ternyata kebalik ini nyoldernya. Sebentar. Nah seperti ini, jadi dia nggak nekuk ya. Kalau tadi kan dari arah sini, jadi itu nekuk. Baik, kita pasang kembali, kita rangkai lagi. Ya teman-teman nggak usah takut ya, yang punya bor-bor generik kayak gini, itu spare partnya melimpah, banyak yang jual juga. Kecuali teman-teman punyanya bor-bor yang global, itu kan ada garansi resmi ya. Jadi nggak perlu takut juga, karena itu masih jaminan garansi kayak Dongcheng dan kawan-kawan. Itu lebih aman ya. Seperti itu. Nah kemudian ini kita pasang dulu, lupa ini harus pasang dulu soket saklarnya. Ini kalau pengen lebih kuat dikasih apa ya? Kasih lem lem apa ini namanya? Teman-teman yang tahu silahkan di komentar namanya lem apa untuk itu, supaya
soketnya kenceng ya. Oke, ini sudah masuk. Jadi ya sekali lagi teman-teman ya, untuk bor APR ini bukan berarti ya dia nggak bisa rusak ya, karena dia lagi berhalusinasi untuk jadi raja. Ya, jadi sama aja ini ya, untuk bornya kayak yang lain. Jadi terlalu halu. Salesnya sih yang halu, bukan bornya ya. Kalau bornya nggak masalah teman-teman. Kalau bornya ya sama kayak yang lain, sama seperti yang sering saya review bor-bor generik lainnya. Tapi yang halu itu yaitu salesnya itu halu, terlalu tinggi hayalannya ya, menghayalnya terlalu jauh, pengen jadi raja tapi nggak mau perang. Yo perang sih perang, tapi masa ya kita 12 volt ngelawan apa itu, impact range berapa itu, 21 volt babon, impact range jumbo ya dari APR. Jadi kalau teman-teman kemarin bilang wah itu nggak adil, nggak imbang, ya jangan tanya saya, tanya APR sana, tanya salesnya kemarin sana itu kan, tanya itu kemarin tes makitanya sama APR imbang enggak. Kayak gitu ya. Alah. Jadi jangan tanya imbang nggak imbang ya, wong APR ngetesnya juga nggak imbang kan. Tapi kan ini sama-sama 13 mili ya, nggak imbang piye coba. Sama-sama 13 mili, sama-sama 21 volt, sama-sama brushless, nggak imbang piye aja. Ya jelas imbang dong. Jadi kalau teman-teman ada bilang itu nggak imbang itu, kok sampean bilang kesini nggak imbang tapi pas di review salesnya lawan Makita 12 volt nggak bilang apa-apa, nggak bilang nggak imbang, manut-manut wae ya tuh. Itu namanya Anda sudah nggak paham. Jadi intinya gini, jadilah cerdas ya, jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau dikelabui ya, jangan mau istilahnya dibodohi sales kayak gitu. Produk sama aja kok, saya berani taruhan kayak gimana aja. Produk sama aja, sama-sama, umpama ini sama MLHY sama RIM, podo wae, nggak ada bedanya toh. Ini sekali lagi teman-teman, kemarin ada yang komen harus pakai baterai bawaan. Baterai bawaan 5 sel gimana ngangkatnya? Justru saya itu mengimbangi supaya adil ya. Lah yang kebakar ISG-nya kok bukan soal baterai. Nah, jadi dudukan ini harus pas ya, sesuai dinamonya, harus sesuai dudukannya. Dia kalau geser sedikit nggak mau muter ya, kalau brushless kayak gitu. Oke, bagi teman-teman yang masih belum sadar soal APR tak terkalahkan ya, Anda memang kurang belajar kalau gitu. Harus lebih banyak nonton video-video channel-channel lain. Tapi sebagian ada yang sadar kok itu. Ada yang bilang, oh iya ya, ternyata sama aja. Alah iya sama aja, bedanya di mana? Sama aja, jadi nggak ada beda. Jadi bedanya ya, dia berani ambil ngasih harga murah. Ngasih harga murah
Ya memang itu trik marketing ya, supaya ibaratnya meskipun sedikit tapi faktor kali, keuntungannya begitu. Ya sebetulnya memang harusnya brand-brand lain juga kayak gitu ya, ngikutin APR, harganya dimurahin lah. Apalagi ada itu pendatang baru, merek apa itu, Corolla. Itu saya lihat kayaknya nggak beda ya. Mungkin teman-teman sini ada yang sudah beli Corolla. Drill drivernya aja larangnya minta ampun. Yang 16 volt aja larang. Coba nanti teman-teman yang sudah punya apa, Corolla, coba share pengalamannya, bagus enggak? Siapa tahu ada sisi lebihnya dari Corolla. Jadi untuk 16 volt yang apa sudah saya review itu ada Zifu Fuyon yang kemarin teman-teman lihat. Itu harganya murah ya, 300 ribuan, 2 baterai. Nah, Corolla itu harganya berapa? 480. Meh 500. Jadi gini. Memang harga tidak akan bohong ya, tapi untuk produk yang apa dulu? Brand apa dulu maksudnya? Kalau brandnya Makita ya memang. Kalau brandnya Makita karena memang sudah banyak penggunanya dan sudah terbukti ya, untuk durability-nya, untuk powernya itu sudah terbukti. Jadi mahal, harga sesuai dengan kualitasnya. Tapi namanya pendatang baru dan itu belum jelas produk dari mana. Maksudnya masuknya kelas generik apa kelas global, tanpa ada yang mengenalkan juga ya. Jadi belum ada yang mereview kayaknya. Atau ada? Nanti teman-teman kalau ada yang mereview tolong kasih tahu di channel apa. Bor Corolla. Oke. Udah nyala ya. Oke, jadi ini yang kebakar ininya. Apa? ESC-nya. Oke, mantap. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk apa namanya? Jadi memang brushless itu rata-rata ya. Rata-rata yang kebakar itu biasanya di bagian ESC modulnya. Tapi sebagian kasus yang kemarin saya servis yang punyanya salah satu subscriber di sini yang dari Bandung, itu kalau nggak salah Red Bull ya. Ya, Red Bull itu yang kebakar malah dinamonya. Jadi jarang sekali yang kebakar, yang mati dinamonya. Rata-rata yang mati ESC boardnya kayak gini. Entah apa, yang pasti teman-teman sudah melihat sendiri ya, begitu. Nah, kalau ini kemarin ngebul dinamonya. Baik, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk sekedar info buat teman-teman yang user APR ya, atau lainnya lah ya. Jadi bahwasannya APR sama dengan produk-produk generik lain ya. Mungkin kalau dulu belum registrasi K3L, sekarang katanya sudah. Ini nomor registrasinya ada K3L. Ini ya. Jadi produk-produk yang registrasi K3L itu produk-produk yang artinya sudah bayar pajak ya. Artinya sudah didaftarkan, dilegalkan lah istilahnya penjualannya di Indonesia. Dan banyak juga produk-produk lain yang belum daftar K3L ya, yaitu sama seperti kayak Riem, MLHI juga belum kayaknya, dan lain sebagainya itu belum daftar K3L ya. Kalau Xenon, Molar dan lain-lain itu kan sudah. Nah, jadi untuk produk APR sekali lagi, bukan berarti saya tidak menyukai produknya ya. Saya ulangi lagi ya ini ya, supaya teman-teman paham. Bukan saya, kemarin ada yang komentar, wah itu sengaja dikalahkan. Tapi kok sengaja dikalahkan? Niat ngadu kok sengaja dikalahkan? Ya memang kalah sendiri kok dikalahkan. Piye jal? Ya, kalau memang raja ya harusnya nggak kalah dong.
Kalau memang raja harusnya nggak kalah. Gitu ya, intinya sama lah kayak yang lain ini. Begitu ya, jadi nggak ada beda, nggak ada yang kelihatan signifikan perbedaannya. Nah, jadi untuk yang kemarin bilang itu sengaja dikalahkan ya. Saya beranggapan ya mungkin teman-teman yang di sini melihat video saya kemarin adu dengan M-Cool, APR ini dengan M-Cool, ya, teman-teman yang bilang seperti itu mungkin teman-teman belum paham ya intinya. Ada yang bilang katanya kalau ngebor harus nggak usah ditekan. Justru saya, konsep saya ya, konsep channel ini, konsep pengujian saya itu harus saya tekan kalau ngebor supaya apa? Ketahuan dia lemahnya di mana. Jadi saat ditekan ngebor beton terutama. Saat ditekan dia nyendat enggak gitu kan. Ini kenapa enggak saya tekan? Yang pertama ini panas. Jadi mungkin teman-teman coba perhatikan tangan saya ya. Perhatikan tangan saya kemarin, saya tuh pengen neken begini ya. Pengen neken ya. Salah saya enggak sangu lap ya, enggak bawa lap. Mungkin kalau bawa lap bisa saya tekan. Loh kenapa enggak? Ya orang udah nanggung, udah ngebor, masa mau saya berhenti dulu terus ambil lap, kan nggak etis nanti namanya. Jadi saya mau mendorong ini, teman-teman perhatikan tangan saya, tangan kiri saya. Kemarin udah mau mendorong kayak gini, sampai kayak gini ya. Ini karena panas ini, bahkan kan akhirnya ngebul, keluar asap. Ya, jadi teman-teman jangan bilang wah itu yang satu yang M-Cool ditekan, ya di M-Cool ditekan kayak gini nggak ada panas-panasnya di belakang ya, makanya saya tekan begini. Lah kalau APR kan saya tekan begini yo karena panas, maksudnya nggak saya tekan karena panas, makanya tangan saya kayak gini mau neken itu nggak kuat tangan saya, jadi ya begini mau nggak mau kayak gitu ya teman-teman. Kalau yang punya APR ya, kalau pas mau ngebor cor-coran, ngebor beton ya, bawa lap, jangan lupa ya, bawa gombal ya untuk nahan ini biar tangannya nggak panas ya, begitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi saya tidak menjatuhkan APR karena APR sama dengan produk lainnya. Saya di sini mereview APR supaya asumsi atau pola pikir ya, opini teman-teman di sini yang masih aneh, yang menurut saya itu aneh, fanatik ekstrim terhadap produk ini itu biar sadar ya bahwa APR sama dengan RIM, APR sama dengan yang lain, APR sama dengan MLHY ya. Cuma masalahnya sekarang APR sudah K3L. Wah, APR sekarang sudah K3L, yang lainnya belum. Oke, itu cuma masalah uang aja sebetulnya ya. Ada yang berani ngeluarin uang sama yang nggak berani ngeluarin uang. Intinya produknya sama aja ya kan. Karena awalnya juga APR tidak ada registrasi K3L-nya. Nah, baru-baru ini kan baru muncul dia K3L-nya. Begitu. Oke, penilaian di tangan masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.